cita-cita, belajar, bergerak, bermak. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Mungkin terkait dengan tahun kemarin di program Guru Penggerak itu kan ada salah satu tugas yaitu untuk mewawancarai satu atau dua kepala sekolah, Bu. Yeah. Salah satunya kepala sekolah masing-masing gitu. Pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral, Bu? Oh iya. Untuk mengidentifikasi dilema etika maupun bujukan moral itu kita harus tahu konsepnya dulu Pak Dwi. Jadi apa sih dilema etika dan apa sih bujukan moral? Ya. Dimana kalau yang merupakan dilema etika itu kan melibatkan situasi Pak Dwi, dimana itu setiap pilihan yang kita ambil itu kan punya konsekuensi gitu ya, dimana antara yang benar salahnya itu nggak jelas gitu loh Pak Dwi ya. Nah, sedangkan kalau bujukan moral itu di sini itu kita melibatkan upaya untuk mempengaruhi tindakan gitu ya. Jadi itu di situ kita bisa mengidentifikasi bahwa kalau yang dilema etika itu kita pada pilihan ya, adanya pilihan yang berlawanan gitu Pak Dwi. Jadi di sini sedangkan kalau bujukan moral itu banyak ke pengambilan keputusan. Nah ini jadi kita harus identifikasi baik-baik itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral gitu Pak Dwi. Baik Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu Pak Dwi yang sangat sulit ya, sangat sulit kita ambil Pak Dwi. Jadi kita kalau mengambil keputusan seperti itu, ini harus hati-hati banget ya. Jadi kita harus sudah mikirkan Pak Dwi, kalau yang kita ambil A, apa sih konsekuensinya, kalau kita ambil B itu apa konsekuensinya. Jadi kita ibaratnya kita timbang-timbang dulu Pak Dwi. Jadi yang benar-benar membawa dampak yang tidak begitu berpengaruh kepada yang lain, itulah yang kita ambil Pak Dwi. Misalnya contohnya ini Pak Dwi, kalau ada masalah di sekolah nih, anak yang sering nggak masuk, sudah melampaui batas maksimal absensi, di mana anak ini setelah kita panggil, kita home visit ya, terus ternyata kondisi anak itu seperti itu, dia itu tidak dapat perhatian dari orang tua, terus keluarganya broken home, kemudian ada ibunya saja tinggal, tapi ibunya tidak sayang, sama anaknya seperti musuh. Nah ini sesuatu yang kalau kita ambil misalnya ya Pak ya, dalam kenaikan kelasnya nanti anak ini naik, itu teman-temannya yang protes. Kalau tidak naik, itu kita kasihan dengan jadi ini ada dua dilema antara kasihan dan keadilan itu tadi. Betul. Nah itu jadi harus hati-hati mana yang harus kita ambil, dan kita harus juga bisa meredam ke semua pihak Pak. Apa yang kita ambil ternyata ini loh, mengapa kita mengambil ini, karena alasannya bla 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 bla, ini harus jelas sekali Pak Dwi. Karena kalau kita tidak memberikan alasan yang pasti, itu nanti akan menimbulkan masalah berikutnya. Seperti itu Mbak Dwi, harus hati-hati. Untuk yang aku sampaikan kan harus hati-hati terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Nah ini pertama itu kita harus identifikasi Pak Dwi. Jadi identifikasi masalah itu Nah dan harus memahami masalahnya itu. Caranya dengan apa? Kita mengumpulkan banyak fakta dulu, informasi kita kumpulkan. Setelah itu juga kita libatkan berbagai
pihak Pak Ya, Dwi oke. yang berkepentingan, mulai siswa, orang tua, guru dan sebagainya. Kita ajak untuk itu, kita kumpulkan informasi-informasi itu. Itu yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, kita itu menganalisis permasalahan itu Pak Dwi nggih, dengan prinsip yaitu tadi, dengan moral, dengan jalan bagaimana nanti kita itu. Jadi identifikasi itu yang berkonflik itu. Nah, yang berkonflik itu seperti apa? Itu kita benar-benar identifikasi. Kemudian kalau sudah ketemu, sudah mengumpulkan berbagai informasi, baru kita cari alternatif. Alternatif itu tidak satu Pak Dwi. Jadi banyak alternatif itu nggih. Ada 1, 2, 3. Iya, nah setiap alternatif itu juga kita apa konsekuensinya. Kalau kita ambil alternatif 2, apa konsekuensinya, itu harus kita pertimbangkan juga. Baru setelah itu kalau terkumpul sudah melibatkan semua pihak tadi, baru kita ambil keputusan ya. Nah juga tidak berhenti di situ Pak Dwi. Kalau sudah mengambil keputusan, baru implementasi keputusan itu. Kemudian kita evaluasi, kita lihat perkembangannya terus, apakah benar yang sudah diputuskan itu. Nah, selama ini yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari langkah-langkah menikah, ada apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, menurut saya itu sudah efektif. Ya? Pertama, identifikasi masalah, melibatkan semua pihak, kemudian membuat alternatif pengambilan keputusan dan evaluasi, itu saya kira sudah efektif Pak. Terus mungkin ada tantangan tersendiri Bu dalam pengambilan keputusan menikah, kan tidak mudah gitu. Iya. Mungkin tantangan apa yang selama ini Ibu hadapi? Ya, banyak tantangannya Pak Dwi. Ya itu tadi, konflik nilai itu tadi loh Pak Dwi. Konflik nilai. Di satu sisi kalau kita ambil ini, akibatnya ini. Di satu sisi kita ambil ini, akibatnya itu. Itu merupakan tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah. Jadi harus mana sih dari dua ini yang harus kita ambil gitu loh Pak Dwi. Nah, contohnya ini pernah terjadi kan di sekolah kita, anak ini Pak Dwi yang mabuk itu dari kecubung itu. Nah, itu kan ibaratnya kan sudah kriminal ya Pak Dwi. Nah, kalau ini mau kita laporkan ke pihak polisi, anak ini kan pasti diambil. Gimana masa depannya? Kalau tidak kita laporkan, ini kan anak juga sudah melanggar. Nah seperti itu. Nah itu jadikan dilema Pak, mau ambil yang mana. Nah ini konflik nilai itulah yang kadang-kadang menjadi tantangan kita. Di satu sisi dilapor, kasihan ke depannya ini gimana. Kalau sudah berhubungan dengan kepolisian nanti kan untuk cari kelakuan baik kan susah. Nggak dilaporkan itu, dia juga sudah kriminal seperti itu. Nah itu makanya ya sudah kita ambil keputusan untuk tidak melaporkan tapi dilakukan pembinaan. Ngaten Pak Dwi. Kemudian yang kedua, kalau dilema etika ini kan untuk konsekuensinya itu kan kadang-kadang kurang jelas ya Pak ya, kebenarnya atau kesalahnya itu loh, apakah benar-benar yang sudah kita ambil itu benar gitu loh, itu kan masih juga nggak jelas ya, padahal karena itu memang dua dilema tapi kan bertentangan. Iya gitu loh. Jadi ya sudahlah, kita berharap apa yang sudah kita putuskan itulah yang terbaik. Gitu Pak Dwi, tantangannya Pak Dwi. Permasalahan itu kan tidak hanya satu Bu, kan sering permasalahan terus silih berganti. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus permasalahan menikah, mungkin Ibu itu dalam menyelesaikannya itu langsung di tempat secara langsung, atau mungkin Ibu memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini sih kami di SMP Negeri 2 Kesambi itu, khususnya saya Pak, untuk menyelesaikan ini itu belum punya. Jadi saya itu tidak menjadwalkan itu, karena permasalahan itu kan tidak pasti Pak. Jadi nggak ada jadwal. Jadi hal itu kami lakukan itu kalau kita memang menemui permasalahan ya. Baru kalau menemui permasalahan ya
untuk prosedurnya sih ya seperti itu nggih, yang tadi saya ungkapkan tadi. Tapi kalau untuk penjadwalan, oh saya harus ini menyelesaikan ini, padahal kan penyelesaian itu kan masalah itu nggak pas, belum pasti ada kan ya. Jadi nggak ada jadwalnya, ya sudah. Kalau ada permasalahan ya diselesaikan saat itu. Selaku pimpinan kan ibu kan dalam mengambil keputusan itu kan mesti kan banyak pertimbangan. Mungkin ibu punya atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu ibu dalam pengambilan keputusan, Bu? Nah ini kan kita kan di sekolah itu kan saya punya teman ya Pak ya, yang membantu saya. Iya, jadi tim di sekolah itu kan kita punya tim, jadi saya nggak berpikir sendiri Pak. Jadi ya tim saya itu saya libatkan, terutama Waka, Kaur, guru BK, wali kelas, itu yang semuanya saya libatkan Pak. Itu kalau menyangkut siswa. Tapi kalau menyangkut guru ya saya dengan pengawas gitu sebelum ke dinas Pak. Jadi kita selesaikan intern dulu. Kalau itu sudah kita bisa jalankan ya nggak sampai ke dinas Pak gitu. Bisa diselesaikan sendiri. Iya. Ibu yang terakhir mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Iya. Jadi pengalaman itu Pak, bahwa kita dalam mengambil keputusan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi perlu banyak hal yang kita pertimbangkan. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang ada itu karena konsekuensinya itu yang harus kita pikirkan Pak. Kalau kita mengambil ini nanti akibatnya apa? Kalau mengambil ini akibatnya apa? Jadi di situ pembelajaran yang saya petik bahwa dalam saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral, saya harus mengambil langkah yang tepat dan harus berhati-hati. Itu Pak. Jadi intinya dari wawancara ini, intinya dari pengambil keputusan itu kan banyak hal yang dipertimbangkan. Perlu kehati-hatian dan juga mungkin perlu kerjasama, kolaborasi, atau mungkin juga pertimbangan semua pihak mungkin. Jadi tidak mungkin diputuskan sendiri gitu ya, meskipun sebagai pimpinan. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak Dwi. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum Pak Irawan. Waalaikumsalam Pak Dwi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf Pak ya, saya minta waktu sebentar. Ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10, kami diminta untuk mengadakan wawancara dengan minimal 2 kepala sekolah. Salah satunya saya meminta Bapak untuk saya wawancara lagi terkait dengan modul 331 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya kan banyak permasalahan yang dihadapi. Terus dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu, terutama kasus-kasus, bagaimana Bapak mengidentifikasi mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Baik Pak Dwi, terima kasih sudah kunjung ke sekolah kami untuk wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral. Untuk kasus dilema etika dan bujukan moral ini sangat menarik sekali, terutama di dilema etika. Jadi kalau dilema etika ini kan berarti satu yang harus kita putuskan yang mana itu benar, satu sisinya juga benar gitu. Kita milih benar terus benar, jadi kita harus memutuskan, mengambil keputusan yang benar yang mana yang kita pilihkan. Kalau yang kasus yang satunya bujukan moral itu sudah jelas benar melawan kesalahan, jelas kita ngambil yang benarnya Terus yang kedua Pak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Ya berarti kebetulan sekolah kami ini pernah terjadi kita harus mengambil keputusan yang mana itu satu sisi memang benar, satu sisi memang benar. Kalau kita lihat secara sakral melalui tata tertib sekolah, ya si anak ini serta ini ya salah karena melanggar dari tata tertib sekolah. Misalnya begini, ada satu anak yang memang sering tidak masuk, sehingga kalau kita cek pada data hadirnya sudah melebihi dari batas tata tertib sekolah, batas maksimal sudah melebihi. Sedangkan anak ini kan kita juga tidak saklek untuk langsung menjudge anak ini tidak naik kelas atau apa, kita telusuri dulu mengapa sampai terjadi anak ini tidak masuk. Kita harus melibatkan juga wali kelas yang saat itu membimbing anak itu, juga bekerja sama dengan kita, juga bekerja sama dengan bapak ibu pendidik yang ada di kelas. Kita cari info. Jadi kita melibatkan wali kelas, kita. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang kami lakukan di kasus ini itu tadi saya melibatkan dari wali kelas, BK dan guru-guru pendidik yang sering kali di kelas itu mencari informasi melalui data, BK visit bersama dengan wali kelas. Ternyata bisa ditemukan mengapa anak ini bisa tidak masuk lalu. Ternyata di situ sebenarnya anak ini hidup sendiri dengan orang tuanya bekerja di Surabaya. Iya jauh kan, kasihan nenek hidup sendiri, neneknya juga tidak ada, keluarga di sekitar itu tidak ada, sehingga perhatian kepada anak itu tidak ada. Jadi perhatian dalam menyiapkan seragamnya sekolah, atau misalnya membangunkan ketika berangkat sekolah. Sedangkan anak kan punya potensi sendiri-sendiri kan. Ketika dari kondisi kita wali kelas seperti kita ambil data seperti itu, maka kita bermusyawarah. Jadi kan sudah beberapa langkah tadi yang dilakukan. Ya. Kemudian dari langkah-langkah yang sudah Panjenengan laksanakan itu mungkin apa saja yang selama ini merupakan yang dianggap paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan untuk pilih kita mendepan. Ya, baik. Alhamdulillah selama saya menjadi kepala sekolah saya selalu menerapkan komunikasi, kolaborasi. Jadi apapun, sekecil apapun program sekolah yang kita hadapi, kita selalu berkomunikasi. Minimal musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah yang berhubungan yang terkait dengan masalah fungsionaris, Pak Kakao, wali kelas, kemudian BK dan mungkin beberapa guru. Itu tergantung dari berat kecilnya masalah itu. Jadi memang sudah melakukan kolaborasi, koordinasi dengan berbagai pihak. Ya. Tapi mungkin dari kolaborasi atau koordinasi dengan berbagai pihak mungkin masih ada tantangan yang dihadapi Pak. Sehingga ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Iya. Pada kasus di Pak. Baik. Tantangan pasti ada setiap kita bermusyawarah, berdiskusi, tantangan pasti ada. Terutama minimal tantangan pada tim kita sendiri. Gitu ya. Perbedaan pendapat itu wajar. Ya, tapi itu bisa kami selesaikan, bisa kita ajak musyawarah. Akhirnya tantangan yang paling berat alhamdulillah saat ini tidak ada, karena kami musyawarah bareng, paling minimal ya berbeda pendapat itu saja. Intinya terselesaikan semua. Terselesaikan semua, alhamdulillah. Oke, kemudian yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Dewan Etika Pak? Apakah langsung diselesaikan di tempat itu, atau mungkin Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Tentu atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam penyelesaian kasus seperti ini, jujur kami tidak menjadwalkan, karena kita sudah tidak tahu kasus itu terjadi kapan, di mana. Cuma ketika terjadi kasus,
yang harus diselesaikan hari itu, maka kami langsung rapatkan barisan untuk bermusyawarah menyelesaikan kasus. Tapi kalau misalnya dalam hari itu ada beberapa kasus yang terjadi, kita pakai yang prioritas terberat. Ya, itu terberat. Yang harus diselesaikan dulu terberat. Ya. Kalau yang minoritas yang beberapa kasus lainnya misalnya bisa selesaikan besok, kita selesaikan besok. Tapi kalau tetap harus hari ini ya kita musyawarahkan. Jadi tidak terjadwal secara terstruktur tidak. Atau mungkin adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah itu? Ya baik berarti. Kalau seseorang tidak, beberapa orang berarti. Beberapa orang, karena ini kami tim. Jadi ya tim stakeholder yang ada di sekolah, tim yang ada di sekolah, ini yang selalu mempermudah dan membantu saya untuk bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan. Karena ini keputusan yang baik sama baiknya, ini keputusan yang baik yang mana yang kita. Itu jadi tim kami kita bermusyawarah. Itulah pentingnya kita berbasis musyawarah dan berkolaborasi dengan teman-teman. Baik Pak, ini yang terakhir ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika? Alhamdulillah, sangat baik sekali, sangat apa ya, saya sangat berbangga atau berbahagia sekali punya teamwork yang bisa kita ajak musyawarah membantu dalam mengambil keputusan. Ketika kami bisa mengambil keputusan yang benar berdasarkan dan misalnya bagus untuk anak itu, bagus untuk semuanya, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan sendiri bagi saya, walaupun kami sudah dibantu dengan tim. Jadi intinya dari hasil wawancara dengan panjenengan dalam pengambilan keputusan bahkan ini di tim berbagi, meskipun panjenengan sebagai leader ya, sebagai pemimpin tetap harus berkolaborasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim, tidak memutuskan sendiri. Tidak ya, harus berbasis musyawarah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.